Presiden Prabowo Subianto umumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta. Termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid hingga aktivis buruh Marsidah. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsinah. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris. Momen harum mewarnai penyerahan gelar pahlawan nasional. Tak terkecuali putri sulung Presiden kedua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut. Ditemani sang adik Bambang Trihatmojo, Tutut terlihat berkali-kali mengusap matanya yang basah. Keluarga besar Soeharto pun berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo atas pemberian gelar tersebut. Kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nadiem Makarim, ada juga 3 tersangka lainnya yang berkasnya dilimpahkan ke Kejari Jakpus. Sebenarnya dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 5 tersangka. Namun 1 tersangka lainnya yakni Juristan hingga kini masih buron. Karena ini Hari Pahlawan ya. Terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Iya. Sudah menuntut Juristan tadi ya Pak, berarti ya? Kalau Juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan, saya juga ingin bilang karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu Mas Nadiem. Berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan sampai titik ini. Saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya. Pemirsa, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR mengungkap fakta terkait penjarahan rumah 5 anggota DPR dan unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Dalam sidang etik terungkap berita hoax dan disinformasi di media sosial sengaja diciptakan untuk menimbulkan kerusuhan. Yang hanya karena perkenannya kita bisa
Dalam keterangan saksi pada sidang etik MKD DPR, terungkap ada pergeseran narasi di media sosial terkait unjuk rasa di DPR bulan Agustus lalu. Narasi bernuansa hoax sengaja diciptakan oleh akun-akun anonim agar unjuk rasa dilampiaskan ke sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Adis Kadir. Saya menggunakan kata kunci terkait dengan Agustus demo, ya, demo unjuk rasa Agustus itu. Pas 1 tanggal 19, naik pesat sekali, tanggal 20 pesat banget, kemudian ya kita, the rest is history, kita tahu sendiri tanggal 25 dan seterusnya. Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan oleh akun siapa? Ya tadi akun-akun anonim juga memang gitu. Penggalan video joget anggota DPR sengaja diviralkan untuk memancing emosi masyarakat. Disinformasi ini menjadi pemicu, apalagi video disandingkan dengan narasi provokatif. Lalu membutuhkan yang kita sebut sebagai triggering, pencetus. Nah, ajakan-ajakan tadi kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri, itu yang saya sebut sebagai trigger, faktor pencetus. Jadi kita butuh kondisi di mana orang lalu merasa tidak adil, lalu kemudian orang butuh pencetus. Di sisi lain, peristiwa ini menjadi evaluasi DPR untuk bersikap dan menanggapi kritik masyarakat. Dalam hal ini memang kita harus selalu mengantisipasi bahwa kemungkinan dan kemudian juga perilaku-perilaku daripada anggota ini memang harus dijaga untuk kedepannya. Ini memang kita melihat bahwa pengalaman yang kemarin adalah pengalaman sangat berharga bagi kita semua, dan kita melihat bahwa di sini walaupun kita pada saat yang lalu kita memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin sangat-sangat mungkin tidak pas dalam segala tindak tanduk atau segala mungkin komentar, ini yang memang harus selalu kita jaga untuk kedepannya. Tak hanya disinformasi yang sengaja diciptakan, namun penjarahan terhadap rumah anggota DPR tersebut diduga telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perahu karet digunakan untuk rafting oleh 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terbalik di Sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. 5 korban selamat, sementara 2 korban masih dalam pencarian. Kejadian perahu karet arem jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, Polindra, mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bender, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.